Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian mu'allif melanjutkan ungkapannya, wal insanul musta'in haqqan huwa alladhi tatadha'alu amama 'ainaihi kullul quwal mutajabbirati al mutaghassirisati. Bahwa seorang hamba, seorang manusia ketika betul-betul hanya meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menghamba kepada Allah, maka nanti di hadapan matanya itu akan menjadi kerdil, menjadi hina dan kecil semua kekuatan yang berkuasa, yang congkak dan sombong. Kekuatan apapun, baik dalam bentuk individu, seorang raja, seorang presiden, seorang penguasa, maupun dalam bentuk misalnya kelompok, dalam bentuk kerajaan, bentuk negara, kekuatan apapun akan kecil di hadapan matanya. Ini seperti kita lihat misalnya Imam Khomeini, semua kecil di hadapan matanya. Mereka ditakuti kecil karena beliau sudah mendarah daging, bahwa beliau sebagai hamba Allah hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullul jawadibil madiyatil khadi'ah, semua aliran materialisme akan menjadi kecil. Wa dzalika ma la yakunu illa hina ma yartifu al-insanu ila mustawa al-qaul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan hal itu tidak mungkin terjadi pada jiwa dan diri seseorang kecuali ketika dia meningkatkan dan mengangkat dirinya ke tingkatan ungkapan inna sholati, bahwa sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadahnya dalam bentuk apapun ibadah itu, ibadah fardi, ibadah istimai, ibadah individu, ibadah sosial, ya, semua bentuk ibadahnya, kemudian kehidupannya, kemudian kematiannya, semua gerakannya itu dia peruntukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu maka dia tidak akan ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tentang penafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya tambahkan di sini. Jadi tadi saya jelaskan bahwa ayat-ayat yang sebelumnya itu menyatakan tentang keesaan zat dan keesaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di ayat ini, yaitu di sini, pernyataannya menyangkut tentang keesaan penyembahan atau tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah, dan keesaan perbuatan yaitu tauhidul fi'liyah atau tauhidul af'al. Keesaan penyembahan atau tauhidul ubudiyah artinya kita mengakui bahwasanya tidak ada seorang pun atau tidak sesuatu pun yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekuasaannya saja yang kita taati dan yang hukum-hukumnya saja yang kita ikuti, menghindari segala jenis perbudakan dan ketundukan kepada selain Allah, selain zat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhidul ubudiyah atau tauhidul ibadah. Sedangkan keesaan perbuatan tauhidul af'al atau tauhidul fi'liyah artinya kita benar-benar mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta sebab-sebab yang sebenarnya di alam semesta ini. Nah, ini tidak berarti kita menolak dunia sebab akibat, dan bukan berarti kita mengabaikan pencarian sebab-sebab segala sesuatu. Tapi ini berarti kita percaya bahwa akibat apapun dari sebab-sebab apapun berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberikan daya panas pada api, dialah yang memberikan daya cahaya pada matahari, dan daya kesegaran pada air yang menghilangkan haus. Sebagai hasil dari keyakinan ini, maka seorang hamba dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan dia mengetahui bahwa seluruh wewenang dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi dalam pandangan hamba ini, selain Allah adalah lemah. Ya, selain hamba Allah tidak ada nilainya sama sekali, dan semuanya fana, semuanya bersifat duniawi yang fana.
Allah adalah satu-satunya zat yang selayaknya disandari dan diibadati. Hanya dialah yang layak menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Pemikiran dan keyakinan seperti ini akan menjauhkan manusia dari siapapun atau segala sesuatu yang lain dan hanya bergabung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hamba seperti itu nanti akan menaati Allah, bahkan ketika dia mencari dunia, yaitu dia melihat kekuasaan Allah di situ. Sebab dari segala sebab dalam mengendalikan sarana-sarana kekayaan duniawi semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini akan menaikkan jiwa dan ruh manusia, ruh hamba pada derajat yang tinggi dan cakupan pemikirannya begitu luas sehingga ia mencapai keabadian dan terbebas dari segala keadaan yang terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Imam Amir bin alaihissalam berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Aku menyembahmu bukan karena takut pada api nerakamu, bukan juga ingin surgamu, tetapi aku mendapatkan engkau layak disembah, dan karena itulah aku menyembahmu." Jadi bukan ibadah dagang, bukan ibadah pedagang, ya, bukan ibadah budak, tapi ibadah orang-orang yang bebas. Nah, itulah ibadah para imam ma'asum yang sangat murni, ya. Dan kita akan insyaallah sampai kepada titik penyembahan seperti itu, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena api neraka. Kalau kita betul-betul kita meluruskan, kita mendalami tauhid kita, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul ibadah, dan tauhidul afal ini. Insyaallah dengan membersihkan diri dan menjauhkan berbagai macam larangan dan dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat sulit mencapai derajat yang sangat tinggi itu, tapi insyaallah kita berusaha untuk mencapai ke sana. Bahwa ibadah kita insyaallah bukan karena mencapai kebahagiaan surga, bukan karena takut neraka, tapi karena betul-betul kita meyakini Allah yang layak disembah dan diibadati. Ya, kapan kita capai itu? Oh, tentu dengan sangat susah payah, tidak sembarang orang. Ya, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan penafsiran tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita lanjutkan tentang penafsiran atau ulasan berikutnya yang masih kurang insyaallah pada kajian yang akan datang pada minggu mendatang insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kekuatan dan rezeki oleh Allah SWT sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita ini insyaallah sampai akhir surat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon diperbaiki dan diluruskan. Mohon didoakan selalu saya sekeluarga, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.